Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia." Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Demikian firman Allah kepada laki-laki, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal." Selanjutnya, demikian firman Tuhan kepada wanita, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu." Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Andreas Fajar Tumanggor, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Nidia Arista Sinaga menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang tulus ikhlas, jawablah, "Ya, saya bersedia." Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Nidia Arista Sinaga yang telah dipilih oleh saudara Andreas Fajar Tumanggor menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Andreas Fajar Tumanggor menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara
menerima semuanya itu dengan hati yang tulus ikhlas? Jawablah. Ya, saya bersedia. Sekarang saya meminta saudara berdua berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Allah yang membawa firman-Nya kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus, saya berkata, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, kami berikan kesempatan kepada para halado Huria untuk memberikan cenderamata dari gereja pada pernikahan kudus hari ini. Mauliatema dituhata, mauliatema nang dihita saluhutna. Pertama yang kami sampaikan, kita tetap memuji Tuhan atas kelancaran pemberkatan pernikahan kalian. Kemudian kami akan menyampaikan juga selamat datang di kehidupan yang baru dan semoga tetap diberkati Tuhan dalam kebahagiaan selalu keluarga kalian. Kemudian untuk pengantin keluarga yang baru, biasanya Huria kita, gereja kita menyampaikan kenang-kenangan berupa, dalam hal ini berupa Bibel, Dohot, ND, HKBP. Kami mengharap isinya ini adalah firman Tuhan. Jadi kami harapkan kalian akan menggunakan ini dalam perjalanan keluarga kalian. Dan penekanan dari kami harus dibuka, harus dibaca dan diimani. Jangan begitu kami sampaikan yang baru ini, baru terus. Atau jangan disimpan tetap. Harus digunakan, itulah intinya. Oke, terima kasih. Jadi donon nami mah soni dok ni puasa. Si titik siopa golang-golang pangrahuna tung holan Bibel dot ND HKBPOP natar pasat kami sian huriata saya las marohamuna saya saat meta salutna tu panggabian parhorasan. Soni mah hadasakan. Tanpa
mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.